Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Belanda bisa juara Piala Dunia 2022. Louis van Gaal senang melihat performa Belanda di Piala Dunia 2022 meski dengan penampilan yang dinilai membosankan. Belanda mengalahkan Senegal serta Qatar dan berimbang dengan Ekuador. Lalu di babak 16 besar, Belanda melibas Amerika Serikat dengan skor 3-1. Van Gaal yakin Belanda kini lebih solid dan bahkan dia optimistis terkait peluang timnya jadi juara. Van Gaal kecup manis pipi Dumfries. Louis van Gaal senang betul melihat performa Denzel Dumfries saat menyingkirkan Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, mengingat seluruh gol Belanda adalah akibat andil Dumfries. Dia jadi pemain pertama di Qatar 2022 yang terlibat dalam hadirnya 3 gol dalam satu laga. Wajar jika Van Gaal selaku pelatih gembira melihat performa Dumfries. Maka dari itu Van Gaal tanpa ragu memberikan hadiah berupa kecupan manis di pipi Dumfries saat sesi konferensi pers usai pertandingan yang disambut gelak tawa awak media yang hadir. Ngeri, Belandanya Van Gaal belum pernah kalah di Piala Dunia. Belanda datang ke Qatar dengan misi membayar kegagalan melaju ke Rusia 4 tahun lalu. Kemenangan atas Amerika Serikat memperpanjang catatan tak terkalahkan daerahnya di era Louis van Gaal. Menurut Opta, kemenangan ini menjaga kesempurnaan Belanda di Piala Dunia semasa ditangani Van Gaal. Dari 11 pertandingan bersama Van Gaal, Belanda belum pernah kalah. Rinciannya adalah 8 kemenangan dan 3 hasil seri. Bahkan saat Belanda jadi peringkat ketiga Piala Dunia 2014, kekalahan Van Gaal didapat dari Argentina lewat drama adu penalti di semifinal. Argentina jumpa Belanda, Scaloni akan jadi laga indah. Argentina dipertemukan dengan Belanda pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Pelatih Albiceleste Lionel Scaloni menilai ini akan menjadi pertandingan yang indah. Scaloni juga mengaku sebagai pengagum Louis van Gaal sejak menjadi pesepak bola. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat indah dengan 2 tim bersejarah. Merupakan momen yang membanggakan untuk menghadapi Van Gaal, ujar Scaloni. Inggris versus Senegal, saatnya Harry Kane pecah telur. Meski Inggris lolos sebagai juara grup dan mencetak 9 gol, Kane cuma berandil lewat torehan 2 assist. Ini tentu jadi penurunan ketimbang 4 tahun lalu di Rusia ketika dia bikin 5 gol di fase grup. Oleh karenanya, Kane bertekad untuk bisa membuka keran golnya saat bertemu Senegal sekaligus meloloskan tim Inggris ke perempat final. Inggris versus Senegal, pelatih singa teranga mungkin absen. Senegal berhadapan dengan Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pada laga hidup mati ini, Senegal diragukan bisa didampingi Cisse dari sisi lapangan. Dia dikabarkan sakit dan absen pada sesi konferensi pers jelang laga. Hal itu dipastikan oleh asisten pelatih Regis Bogaert yang menggantikan Cisse pada konferensi pers. Bogaert menegaskan bahwa Senegal tak gentar dengan Inggris. Dia menilai kejutan di Piala Dunia 2022 masih akan ada di fase gugur. Bicara nasib di Liga Champions, Pochettino minta Guardiola dipecat 8 kali. Pep Guardiola ikut terseret ke dalam klarifikasi Mauricio Pochettino tentang alasan dipecat Paris Saint-Germain. Jika saya dipecat karena gagal memenangi Liga Champions, maka Pep Guardiola harus dipecat sebanyak 7 kali atau 8 kali, ujar Pochettino. Sama seperti Pochettino, Guardiola juga belum mempersembahkan gelar Liga Champions kepada Manchester City yang ia latih selama 6 musim. Namun tidak seperti PSG, Manchester City memilih untuk tidak mengganti pelatih dengan mudah begitu melihat situasi ini. PSG sudah punya rencana untuk Lionel Messi langsung aja ketemu setelah Piala Dunia 2022. Dilansir dari Football Espana, PSG sudah menyiapkan rencana untuk masa depan Messi
Kabarnya PSG sudah berencana untuk mengajak penyerang berusia 35 tahun tersebut bertemu setelah Piala Dunia 2022 selesai. PSG berencana untuk memberikan tawaran kontrak baru selama 1 tahun kepada Messi. Opsi perpanjangan 1 tahun itu sebenarnya juga ada di dalam klausul kontrak Messi saat pindah dari Barcelona ke PSG pada awal musim lalu. Akan tetapi opsi tersebut hanya bisa aktif apabila Messi mau untuk mengambilnya. Gawat, Elkan Bagot cedera, batal bela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Elkan Bagot mengalami cedera saat timnya Gillingham FC dikalahkan Salford City. Bertugas menjadi pemain pengganti, Elkan Bagot harus ditarik keluar pada menit ke-83. Sementara itu, belum diketahui secara pasti cedera yang dialami oleh Elkan Bagot. Tentu saja jika parah, maka ini menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Elkan Bagot sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sejauh ini, Elkan Bagot juga belum diketahui kapan bergabung bersama TC Timnas Indonesia di Bali. Tak tertarik uang 3 triliun rupiah, Cristiano Ronaldo lebih pilih main di rival Manchester United. Ronaldo sejatinya sudah mendapatkan tawaran resmi Al Nassr sebesar 173 juta pound sterling atau setara 3,2 triliun rupiah per musim. Namun hingga kini Ronaldo belum memberikan jawaban. Menurut laporan Sports Mall, Ronaldo dikabarkan tertarik untuk bergabung ke Chelsea, namun keinginan untuk bergabung ke The Blues bisa gagal terwujud. Pasalnya prioritas Chelsea pada bursa transfer berikutnya adalah membeli seorang gelandang. Argentina mampu tunjukkan kualitasnya sebagai tim spesialis turnamen besar. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengatakan para pemainnya dilahirkan untuk menaklukkan pertandingan Piala Dunia dengan tekanan tinggi. Dia mengungkapkan penggawa La Albiceleste mampu menunjukkan mental pemenang di laga ini. Argentina berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai tim raksasa sepak bola usai mengandaskan Australia di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Scaloni juga mengomentari lawan yang akan dihadapi Argentina di babak perempat final yaitu Belanda. Scaloni mewaspadai permainan sang lawan yang sudah ia pelajari memiliki sejumlah kelebihan. Selebrasi 45.000 warga usaha Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia. Puluhan ribu supporter timnas Argentina menggelar nonton bersama saat melawan Australia pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar di Buenos Aires. Pada laga itu, Lionel Messi CS sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-1. Supporter yang mengenakan jersey timnas Argentina terus bernyanyi memberikan semangat. Hampir 45.000 orang berkumpul untuk menonton pertandingan yang digelar di lapangan umum. Para fans berharap Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 dan memberikan trofi ketiga Piala Dunia. Sebelum ke Manchester City, Julian Alvarez sempat dilirik Inter Milan. Julian Alvarez merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun ini. Sebenarnya City telah membeli Alvarez dari River Plate pada Januari 2022 yang lalu, hanya saja mereka meminjamkannya selama setengah musim. Meski baru memperkuat The Citizen, Alvarez sudah menjelma menjadi idola baru di Etihad Stadium. Belakangan, Javier Zanetti mengakui bahwa Inter Milan sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan Alvarez sebelum merapat ke Manchester City. Namun Inter gagal mendatangkannya karena kondisi keuangan klub pada saat itu tidak memungkinkan. David De Gea puji kinerja apik Erik ten Hag di Manchester United. David De Gea memberikan pujian bagi kinerja apik yang ditunjukkan oleh Erik ten Hag sejak menjadi pelatih bagi Manchester United. Meski sempat mengawali musim dengan hasil buruk, namun De Gea menilai MU di bawah Ten Hag saat ini tengah berada di jalur yang tepat. Awal musim yang sulit, kami memiliki manajer baru dan pemain baru, jadi kami membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahui bagaimana keinginan pelatih melihat kami bermain. Namun setelah itu kami memainkan permainan sepak bola yang luar biasa dan memenangkan banyak pertandingan, ujar De Gea. Manchester United kian seriusi perburuan pemain AC Milan ini. Klub Serie A AC Milan berpotensi kehilangan sosok Ismail Bennacer. Sang gelandang dilaporkan masuk dalam radar transfer Manchester United. Manchester United serius ingin merekrut Bennacer sebagai pelapis Casemiro.
Peluang Manchester United untuk mendaratkan Benacer di tahun 2023 cukup terbuka. Kontrak sang gelandang di AC Milan habis di tahun 2024. Sejauh ini ia belum menyepakati kontrak baru bersama Milan. MU mencoba membujuk sang gelandang agar tidak memperpanjang kontraknya di Milan sehingga ia bisa pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Zanetti semangati Romelu Lukaku usai tersingkir dari Piala Dunia 2022. Wakil Presiden Inter Milan yaitu Javier Zanetti menyemangati Romelu Lukaku usai timnas Belgia kandas dari babak grup Piala Dunia 2022. Lukaku melewatkan 3 peluang emas yang didapatkannya dan alhasil striker berusia 29 tahun tersebut tampak begitu terpukul. Terkait kegagalan Lukaku dalam menyelesaikan peluang emas yang dimilikinya, Zanetti mengatakan, jika sang striker sedang mengalami nasib apa saja. Saya mengiriminya pesan seusai pertandingan. Itu sangat menyedihkan karena dia berbuat sangat banyak untuk bisa tampil di sana, ucap Zanetti. Griezmann nikmati kerjasamanya dengan Mbappe di timnas Prancis. Pemain bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann angkat bicara mengenai pergantian posisinya di timnas Prancis yang terjadi di Piala Dunia 2022 ini. Pemain 31 tahun tersebut tampil impresif dengan perannya sebagai playmaker yang menegaskan makin percaya diri bekerja sama dengan para penyerang Les Blues termasuk Kylian Mbappe. Kami berdua belum banyak bermain bersama dan sulit bekerja dengan kerumitan tersebut, namun kami akan segera mengatasinya. Saya suka mencari bola dan saya mulai memahami permainannya dan itu yang diperlukannya, ujar Grizzy. Atletico Madrid siap korbankan Oblak demi rekrut pemain anyar. Atletico Madrid dikabarkan sedang ingin merombak skuadnya dalam beberapa bulan mendatang dan untuk mendatangkan pemain baru mereka harus menjual pemain bintang. Salah satu yang bisa dikorbankan adalah kiper Jan Oblak. Kiper internasional Slovenia menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia sejak bergabung dengan Los Rojiblancos. Dengan pengecualian penampilannya musim lalu, meski baru saja menaikkan kontrak baru dengan klub, ia membuka peluang untuk pindah dan telah menarik minat untuk klub Premier League. Real Madrid bersedia lepas Marco Asensio pada bursa transfer Januari. Real Madrid kabarnya akan membiarkan Marco Asensio pergi pada bursa transfer Januari 2023 mendatang. Jika ada klub peminat yang datang dengan tawaran yang tepat, seiring dengan kontrak yang akan segera berakhir pada musim panas tahun depan, Los Blancos sejauh ini belum mengajukan penawaran perpanjangan kontrak kepadanya dan disebut bersedia untuk melepas Asensio pada bulan Januari daripada kehilangannya secara gratis di akhir musim. Sejauh ini beberapa klub top yang telah dikaitkan dengan sang pemain, di antara lain adalah Arsenal, Liverpool, dan AC Milan. Belum kapok, Manuel Neuer tolak pensiun dari Jerman usai Piala Dunia 2022. Kegagalan timnas Jerman pada Piala Dunia tahun ini membuat beberapa pemain senior seperti Thomas Müller mulai mempertimbangkan pensiun dari laga internasional. Akan tetapi, Manuel Neuer menolak untuk melakukan hal yang sama, seakan belum kapok dengan kegagalan yang dirasakannya bersama Jerman. Kiper berusia 36 tahun itu tetap bersedia bermain apabila dipanggil untuk membela Der Panzer pada gelaran Piala Eropa 2024 yang akan diselenggarakan di Jerman. Jika saya terus diundang, maka saya akan datang, kata Neuer. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!